Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Suningsih. Di sini saya memenuhi tugas dari Bapak dosen Bapak Fikri Falihin MPDI di mata kuliah metodologi pengabdian masyarakat. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang inovasi sosial dan keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat. Jadi seperti apa tujuan pengabdian kepada masyarakat, pengertian inovasi sosial itu? Jadi inovasi sosial adalah proses pengembangan solusi baru yang efektif untuk menyelesaikan persoalan sosial dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Jadi ini harus ada partisipasi aktif dalam masyarakat, seperti contohnya itu adalah dengan bergotong royong. Kemudian bergotong royong modern, kemudian pelatihan kewirausahaan berbasis komunitas atau media edukasi digital untuk daerah terpencil. Nah, jadi dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, inovasi sosial menjadi sangat penting karena setiap daerah memiliki karakteristik, budaya, kemudian dan kebutuhan yang berbeda. Jadi pendekatan yang berhasil di satu wilayah belum tentu berhasil di tempat lain, sehingga dibutuhkan inovasi yang kontekstual. Nah, inilah mengapa pendekatan partisipatif dan inklusif dalam mendesain program menjadi kunci utama. Inovasi sosial juga harus berpijak pada nilai kebermanfaatan dan keadilan sosial. Tak cukup hanya membuat program yang terlihat menarik, tetapi harus mampu memberi dampak nyata bagi kelompok sasaran. Jadi yang kedua itu adalah faktor penunjang keberlanjutan. Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama keberlanjutan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki program tersebut, mereka akan berinisiatif untuk menjaganya tetap berjalan. Oleh karena itu, sejak awal perencanaan, masyarakat harus diajak berdiskusi, memberikan masukan, kemudian mengambil keputusan bersama. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan pendekatan berbasis aset lokal akan memperkuat keberlanjutan karena memberdayakan potensi yang sudah ada. Jadi pendekatan ini tidak fokus pada kekurangan masyarakat, melainkan pada kekuatan yang bisa dikembangkan menjadi peluang. Nah, di sini adalah contoh implementasi nyata, yakni pertama adalah program desa binaan berbasis pertanian organik yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Jadi mahasiswa dan dosen bekerja sama dengan petani lokal untuk memperkenalkan teknik pertanian ramah lingkungan yang hemat biaya dan meningkatkan hasil panen. Program ini bertahan karena petani merasa terbantu secara langsung. Jadi kesimpulannya adalah inovasi sosial adalah pendekatan yang penting dalam pengabdian kepada masyarakat karena mampu menghasilkan solusi yang kontekstual, kreatif, dan berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif dan kolaborasi lintas sektor, inovasi sosial dapat menjawab berbagai tantangan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian, keberlanjutan program pengabdian tidak akan tercapai tanpa adanya perencanaan jangka panjang dan pendekatan berbasis kebutuhan serta potensi lokal. Oleh karena itu, penting untuk merancang program sejak awal dengan prinsip partisipatif dan pemberdayaan. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, menjadi syarat mutlak agar program tidak hanya selesai sebagai proyek jangka pendek, tetapi hidup sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat itu sendiri. Dengan sinergi di antara inovasi sosial dan strategi keberlanjutan, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menjadi pelengkap utama, tetapi juga menjadi gerakan nyata untuk membangun masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya. Kemudian sarannya adalah
Dan untuk saran untuk mahasiswa dan pihak kampus perlu terus meningkatkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan program pengabdian yang kreatif dan berkelanjutan. Jadi dibutuhkan pelatihan, riset lapangan, dan evaluasi mendalam sebagai bagian dari proses belajar. Selain itu, kemitraan dengan pemerintah daerah atau LSM dan sektor swasta harus terus diperluas guna menjamin pendanaan dan dukungan terhadap keberlanjutan program. Program tidak boleh berjalan sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan sosial yang lebih luas. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.